بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah atas segala nikmat. Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang dengannya alhamdulillah kita dikumpulkan, dimudahkan untuk bermajlis ilmu. Kita sama-sama belajar mentelaah Al-Quran, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum. Kita membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, saling mengajarkan di antara mereka. Maka harapannya semuanya kita mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, yaitu khasyiathumur rahmah. Kita semua dikelilingi rahmat oleh Allah, diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, kita pun dilindungi oleh malaikat-malaikatnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kita pun disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di majlisnya para malaikat-malaikatnya. Amin. Dan tentunya di antara faedah yang ada pada diri seseorang yang bermajlis ilmu, tentunya sebagaimana yang kita tahu, kita harusnya mendapatkan ketenangan. Karena majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Keutamaan yang utama adalah harusnya kita semuanya adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang mendapatkan ketenangan dalam jiwa dan hatinya. Maka dari itu, ketika kemudian kita masih terkadang mendapatkan kegundahan dan galau dalam diri kita, padahal kita masih kemudian bermajlis ilmu, maka kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepadanya. Karena mungkin kita bermajlis ilmu tetapi hatinya belum bermajlis ilmu, atau mungkin lisannya dan kesibukan diri kita masih kemudian keliling dunia, sehingga kita harus mempraktekkan ayat yang lainnya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan ketenangan dalam hati kita? Maka dari itu ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an, ketika kemudian kita mendapatkan satu keutamaan dalam satu hadis, lalu kemudian ternyata kita tidak mendapatkannya, maka jangan kemudian kita berputus asa. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi penghalang-penghalang sehingga kemudian kita mendapatkan keutamaan dalam melakukan perkara-perkara tertentu yang kemudian Rasulullah SAW telah arahkan dalam hadis-hadisnya, sehingga kemudian kita harus menempuh jalan yang lain, upaya yang lain, langkah yang lain, dan jalan yang lain agar kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, berupa mungkin ketenangan yang kita harapkan dari bermajlis ilmu, dengan kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dalam konsep melakukan atau melaksanakan sholat yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad, ketika kemudian beliau mengumpamakan ada dua orang yang sama-sama melakukan sholat, ucapannya sama,
takbirnya sama, rukuk dan sujudnya pun sama. Ternyata yang ada pada diri atau yang ada pada dua orang yang sholat tersebut ternyata berbeda hatinya. Kata beliau, minhum man yusalli qalbuhu mu'allaqun fi arshillah. Ada di antara mereka yang sholat tetapi hatinya itu tercantol atau kemudian berada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, lupa akan dunia. Saking khusyuknya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa akan dunianya. Tetapi ternyata ada di antara mereka yusalli qalbuhu yaduru haula dunya. Ada di antara mereka yang ternyata salat yang sama sebagaimana yang pertama, sujud dan rukuknya sama, takbir dan salamnya pun sama, akan tetapi ternyata hatinya keliling dunia. Ini menunjukkan bukan berarti setiap apa yang kemudian kita lakukan secara zahir sama dengan yang lain lalu kemudian kita mendapatkan keutamaan dengan yang lainnya, tidak. Ya, oleh karena itu seorang mukmin ketika kemudian melakukan satu keutamaan dalam Islam, jangan kemudian berhenti sampai di situ, tetapi teruslah menuntut ilmu, teruslah mencari faedah-faedah yang lain yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW untuk kemudian kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Oleh karena itu benar ketika kemudian ada satu dalil dalam Al-Quran yang menegaskan betapa mulianya orang-orang yang mengetahui pada ilmu dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama lah mereka yang kemudian memiliki ketakutan kepada Allah, yang memiliki sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu banyaknya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita SAW, sehingga kemudian menjadi kontrol pada dirinya, menjadi dirinya ya dibawa dengan ilmu tadi menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan apa yang menjadi uraian di atas menambah wawasan kepada kita semua bahwa tidak mesti apa yang kemudian kita lakukan pada malam hari ini dalam bermajlis ilmu kemudian kita mendapatkan keutamaan dalam hadis-hadis yang tadi kita terangkan. Ya, akan tetapi bisa jadi ada penghalang-penghalang tertentu, ada kemudian mawane-mawane yang ada dalam diri kita sehingga kemudian kita tidak tenang. Oleh karena itu kita harus menambah majlis kita dengan kemudian kita berzikir, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ketenangan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, di pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada pembahasan surah An-Nasr, ya, atau surah yang kita kenal dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Di pertemuan yang lalu sudah kita terangkan, sama-sama kita belajar terkait tentang sebab turunnya ayat dan kapan ayat itu diturunkan, lalu kemudian makna daripada ayat yang kemudian dibahas dalam ayat tersebut, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Maka di pertemuan yang lalu sudah kita uraikan, sudah kita sama-sama belajar bahwa ternyata ada satu hadis yang kemudian menerangkan terkait ayat tersebut bahwa ternyata maknanya bukan kemudian dimaknai bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi yang lebih rajih ataupun yang kemudian diterangkan dalam hadis tersebut, ternyata Abdullah ibn Abbas berdasarkan apa yang diterangkan oleh beliau, ya, adalah ternyata ayat tersebut menunjukkan dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa ternyata dalam ayat-ayat yang secara zahir, ya, seakan-akan tidak sama sekali menggambarkan apapun terkait tentang dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW, ternyata oleh Abdullah ibn Abbas, dan itu dibenarkan oleh Umar ibn Khattab, ternyata ayat tersebut menjadi tanda besar di mana Rasulullah SAW sudah dekat ajalnya atau sudah dekat, ya, kematian atau wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal ayat itu tidak sama sekali menerangkan secara zahir bahwasanya apa? Nabi Muhammad akan kemudian dekat ajalnya.
Tetapi sebagaimana dalam hadis yang tadi atau yang di pertemuan yang lalu diterangkan oleh Abdullah ibn Abbas, ketika beliau mengatakan kana Umar yudkhiluni ma'a asyahil badr, di mana Umar bin Khattab pernah mengajakku bermajlis ilmu dengan para ahli Badr, orang-orang tua ya di kalangan para sahabat yang dahulu pernah menjadi peserta perang Badar. Wa kana ba'duhum wajada fi nafsihi, di mana kemudian di pertemuan yang lalu sudah diterangkan sebagian mereka orang-orang tua ya melihat Abdullah ibni Abbas yang kala itu masih muda masuk di majlis mereka, mereka mengatakan, atau mungkin ada di antara mereka yang kemudian ada pada diri mereka sesuatu yang mungkin tidak nyaman, ini kok anak kecil masuk di majlis kita. Kemarin sudah kita terangkan ya. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan lam yadkhul hadza ma'ana walana abna'u mithluh. Ya. Kita juga punya anak-anak seusia dengan Abdullah bin Abbas, ya kan? Tetapi Umar bin Khattab mengatakan innahu mimman alimtum. Kalian kan sudah tahu bahwa Abdullah bin Abbas ini siapa? Selain beliau adalah seorang ulama dari kalangan para sahabat yang pernah langsung didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kita juga tahu bahwa beliau adalah ahlu bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga fada'ahum dzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Oleh karena itu Umar bin Khattab kala itu pernah satu hari memasukkan Abdullah ibnu Abbas ya bersama mereka kembali untuk kemudian menanyakan ayat tersebut. Sehingga Umar bin Khattab di pertemuan yang lalu sudah diterangkan, di mana beliau bertanya kepada ahlul Badr, ya, bertanya kepada para pemuka sahabat yang mereka notabene adalah sahabat-sahabat kibar. Ya, bertanya tentang apa? Bertanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Sebagian mereka faqala ba'duhum amarna an nahmadallah wa nastaghfiruhu idzan nusirna wa futihna alaina. Sebagian mereka mengatakan ayat itu maksudnya adalah kita kalau kemudian dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka kita diperintah untuk memuji Allah, beristighfar kepada Allah. Ini makna yang seringkali kemudian dipahami oleh sebagian kaum muslimin, dan memang itu juga dipahami oleh para sahabat. Ya, ada lagi wasakata ba'duhum falam yakul syai'a. Ada juga di antara mereka yang kemudian tidak mengatakan apa-apa. Ya, tidak mengatakan apa-apa artinya nggak berani berkomentar karena takut mungkin di antara mereka salah atau mungkin mereka tawakuf dalam masalah itu. Maka kemudian Umar bin Khattab faqala li akadzalika taqulu ya ibn Abbas, apakah begitu wahai Abdullah ibn Abbas engkau menafsirkan ayat tersebut? Maka kemudian aku berkata, kata Abdullah ibn Abbas, faqultu la, aku mengatakan bukan begitu maknanya, akan tetapi kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan madza taqul, apa yang kamu katakan terkait tentang ayat itu? Maka aku mengatakan huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ayat tersebut, kata Abdullah bin Abbas, adalah dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ini sebagai penutup di pertemuan yang lalu sudah saya ingatkan untuk kita semuanya bahwa dalam kita mempelajari tafsir Al-Qur'an, dalam kita mempelajari ilmu Al-Qur'an, tidak bisa kemudian kita terlepas dari pemahaman mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Terutama dalam pemahamannya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia yang memang langsung didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait apa? Terkait memahami Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak bisa Al-Qur'an itu dipelajari dengan menggunakan akal-akal kita saja, akan tetapi harus dengan nas dalil yang bersumber dari pemahaman mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini hal yang kemudian kemarin sudah kita pelajari, dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan kembali apa yang menjadi keterangan dari ayat tersebut, di mana di sini diterangkan oleh oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falladhi fasara bihi ba'du sahabah min julasa'i Umar. Maka dari apa yang kemudian dipahami dari majlisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bersama mereka para sahabat Ahlul Badar,
radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka seluruhnya. Bahwasanya di situ dipahami min annahu qad amarna idza fatahallahu alaina almadain wal khusun an nahmadallaha wa nashkuruhu wa nusabbihu. Untuk kita itu diperintahkan atas kita, maksudnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ditolong oleh Allah, maksudnya kita dimenangkan oleh Allah, kita ditolong, maka ini juga masuk kepada hal-hal yang kemudian sifatnya pribadi kita. Misalkan kita dulunya susah lalu kemudian dimenangkan, dimudahkan urusannya, diberikan kesuksesan, ya. Tetapi secara khusus adalah idza futihna atau idza fatahallahu alainal madain, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan atas kita, ya, futuhat. Madain itu adalah daerah-daerah. Maksudnya di zaman para sahabat dahulu kan ada namanya futuhat Islamiyah, ya. Di eranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kaum muslimin luar biasa ekspansi, di mana kemudian dengan kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq, beliau menunjuk beberapa panglima-panglima perang, membuka beberapa daerah yang membuka kota-kota di sekitar Jaziratul Arab, ya. Mereka semuanya menguasai Jazirah Arab untuk kemudian semuanya dikuasai atas dasar agama Islam. Maka ketika kemudian dimenangkan, ya, atas pembukaan kota-kota tersebut, maka kita diperintahkan untuk an-nahmadallah, untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nashkuruhu wa nusabbihu, untuk kita bersyukur kepadanya dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah tahmid, kemudian syukur dan juga tasbih, ya, ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pemahaman mereka para sahabat ahlul badar. Sehingga ini menjadi kemudian hal yang harus dilakukan oleh setiap kita, dan ini menjadi sunnah, ya, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apabila kita mendapatkan nikmat, untuk kita bertahmid, bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau antum dapat nikmat malah astagfirullahaladzim. Ini kebalik, ya. Kalau antum dapat musibah, antum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kalau antum dapat musibah, ya, idza asabahum musibah, apabila kalian atau mereka mendapatkan musibah, maka qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika kemudian kita dimenangkan, dimudahkan, ya, kita ditolong, kita diberikan kesuksesan, maka ucapannya adalah tahmid, syukur dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika seseorang ketika melakukan perjalanan, ya, baik itu mengendarai mobil, motor ataupun kita berkuda, ya, maka yang kemudian disunahkan ketika turunan kita diperintahkan untuk bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi ketika tanjakan atau naikan, maka antum bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jangan kebalik, ya. Turunan antum takbir, ya, begitu kemudian tanjakan antum tasbih, maka ini kebalik. Oleh karena itu, di sini menunjukkan betapa kemudian Islam itu sangat luar biasa lengkapnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kesempurnaan Islam itu bukan hanya sekedar bagaimana kemudian kita urusan pernikahan diatur, urusan punya anak diatur, urusan bermasyarakat, beragama, hubungan kita dengan manusia dan Allah Subhanahu wa taala diatur, bukan hanya itu. Tetapi dalam masalah-masalah yang sangat-sangat rinci sekali. Ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita ucapkan? Ketika kita mendapatkan musibah, apa yang harus kita ucapkan? Semuanya ada dalam agama kita, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena agama, ya, di sisi Allah yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga Allah mengancam agama Islam yang sudah sempurna ini
dengan segala aspek yang kemudian dibutuhkan oleh manusia dalam berkehidupan, ternyata kita masih enggan untuk memeluk agama Islam, masih tidak mau kemudian mempelajari Islam, Allah ancam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang enggak suka, siapa yang tidak mau memeluk agama Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka orang itu ketika beramal baik tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Di sini diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini sebagai pelengkap dari pembahasan kita dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath, di mana diterangkan oleh beliau, yakni nusallihi wa nastaghfiruhu, dan maknanya juga adalah kita diperintahkan untuk sholat dan beristighfar. Makna yang dipahami dari majlisnya mereka para sahabat Ahlul Badar bersama Umar ibn Khattab, makna daripada kemudian ayat tersebut juga maknanya adalah kita diperintahkan ketika kemudian kita mendapatkan nikmat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus ketika nanti kita berperang, ketika para sahabat dahulu berperang lalu kemudian dianugerahkan kemenangan, diberikan kepada mereka pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu salat dan kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabatat lahu syahid min salatin Nabi alaihi salatu wassalam yauma fathi Makkah, dan ini telah kemudian menjadi petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi Muhammad SAW Fathul Makkah, kita tahu Fathul Makkah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di kota Makkah, beliau benar-benar melihat apa yang dilakukan beliau itu adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak kurang dari 10.000 pasukan, beliau masuk ke kota Makkah dengan tanpa satupun musuh yang melawan dirinya dan kaum muslimin pada saat itu. Tidak ada satupun yang melawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar semuanya orang-orang kafir Quraisy lari terperet-peret dan ketakutan dengan datangnya pasukan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, cerita terkait tentang Fathul Makkah mungkin pernah saya ceritakan dalam majlis kita. Sing ora teko ya salah dhewe, kan gitu. Tetapi saya sudah ceritakan kaitannya dengan masalah Fathul Makkah. Intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu menampakkan kecongkoan yang ada pada diri beliau, ketawaduan yang ada pada diri beliau, tidak adanya kesombongan pada diri beliau, di mana ketika kemudian ada seorang yang bernama siapa? Abu Sufyan, masih di antara paman beliau, yang kala itu menantang Nabi kita SAW dengan mengatakan, lau taqarraba Muhammad shibran laqata'tu bi sayfi hada, kalau seandainya Muhammad mau dekat kepadaku ke sini, maka aku akan potong lehernya Muhammad. Sebenarnya ucapan ini adalah ucapan kesombongan dan sebenarnya tidak bermanfaat bagi para sahabat kala itu, karena para sahabat tahu seandainya Abu Sufyan mau dibunuh oleh Nabi kita SAW begitu mudah. Kalau seandainya Abu Sufyan ingin dipermalukan oleh Nabi kita SAW sangat mudah. Tetapi Abu Sufyan ketika itu sama sekali tidak diperlakukan yang demikian. Justru sebaliknya oleh Nabi kita SAW dimuliakan dengan sebuah ucapan, man dakhala hadzal masjid fahuwa amin, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka aman dari pasukanku. Sedangkan waman dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia juga ikut bersama Abu Sufyan, maka dia pun akan mendapatkan keamanan dari pasukanku. Sehingga kemudian dalam hadis Bukhari diterangkan bahwasanya Abu Sufyan akhirnya kemudian dibukakan hidayah, dibukakan hatinya, mengenal siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian bisa menerima Islam dengan kemudian senang hati, disebabkan karena akhlak Nabi kita Muhammad SAW, yang sebenarnya bisa menghinakan Abu Sufyan, tetapi Nabi Muhammad lebih memilih untuk memuliakan dan memaafkan kesalahan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini menjadi pelajaran bagi kita semua
bahwasanya Fathul Mekah bukan sekedar bagaimana kemudian Islam dimenangkan atas mereka orang-orang kafir Quraisy, tetapi di situ menunjukkan betapa kemudian hati yang luas, pemaaf yang ada pada diri seorang mukmin itu adalah merupakan tanda-tanda keimanan yang ada pada diri seorang mukmin. Sehingga Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal demikian untuk kemudian kita umatnya mempraktekkan betapa kemudian kalaupun kita didolimi oleh orang lain, kita hendaknya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan mengutamakan untuk kita mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari sini diterangkan bahwasanya kata Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW selesai dari kejadian yang diterangkan dalam hadis Bukhari, yaitu masuk Islamnya Abu Sufyan, lalu kemudian Rasulullah SAW diterangkan beliau ternyata menegakkan sholat ya sebanyak 8 rakaat. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat ini menegakkan sholat sunnah 8 rakaat ya di waktu duha. Namun para sahabat kemudian menerangkan ya, ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya Rasulullah SAW itu adalah sholat duha. Tetapi diterangkan lagi oleh para ulama, untuk apa Rasulullah SAW sholat duha, sedangkan beliau di waktu-waktu beliau Fathul Mekah itu beliau sudah meniatkan safar dari kota Madinah. Jadi selama perjalanan menuju ke Mekah, lalu kemudian beliau berada di Mekah ya beberapa hari, ada yang mengatakan 12 hari di Mekah, itu Rasulullah SAW menjamak sholatnya. Paham? Menjamak sholatnya, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu terus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu kenapa kemudian Rasulullah SAW harus sholat duha, sedangkan yang wajib saja dijamak dan dikosor, lalu kemudian sholat duha dikerjakan? Sehingga para sahabat mengatakan, ada yang mengatakan sholat duha karena jumlahnya sebagaimana yang Rasulullah SAW sering lakukan di waktu duha. Ada yang mengatakan bahwasanya itu bukan sholat duha, tetapi sholat ketika Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perincian-perincian yang diterangkan oleh para ulama kita. Tapi yang jelas dalam riwayat ini memang Rasulullah SAW melakukan sholat 8 rakaat. Nah, dan para ulama kita menerangkan 8 rakaat itu, ada yang mengatakan 8 rakaat maksudnya apa? Langsung 8 rakaat satu salam. Tapi ada yang mengatakan, dan ini yang lebih kuat, adalah Rasulullah SAW setiap kali 2 rakaat beliau salam, lalu kemudian kembali berdiri, lalu menegakkan 2 rakaat kembali. Dan ini ditegaskan dalam banyak riwayat-riwayat yang lain, baik itu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW ketika melakukan sholat sunnah apapun, beliau selalu masna, selalu 2 rakaat, 2 rakaat. Paham di sini jemaah? Nah, mohon maaf ini tiba-tiba pilek, nggak tahu kenapa ini. Apakah karena angin malam? Anda nggak tahu. Tadi berangkatnya nggak pilek. Subhanallah. Ya, nikmat insyaallah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Al-Bukhari di sini menerangkan dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi." Keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau memperbanyak untuk mengatakan di dalam ruku' dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau dalam sujud dan ruku', hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dengan sanad yang sahih, di mana kemudian beliau ini seringkali didengar oleh Aisyah ketika sujud dan ruku' selalu mengatakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, sebagaimana yang seringkali kita baca. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bertasbih, bertahmid dan beristighfar itu bagian dari apa? Kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memuji, bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini tafsir terkait tentang surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada surah Makkiyah lagi, yaitu surah Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita perhatikan surah ini insyaallah semua kita sudah hafal ya. Sudah hafal, bahkan mungkin kalau kita sholat seringnya kita baca ini karena pendek ya, atau inna atainakal kautsar atau qul huwallahu ahad ya. Ya, ini biasa kita baca, artinya kita semua sudah hafal. Maka insyaallah malam hari ini kita akan sedikit membahas terkait sebab turunnya ayat ini. Apa sih sebenarnya kok ayat ini kemudian langsung menunjuk satu orang yang kemudian dikenal di masa-masa jahiliyah adalah Abu Lahab. Kenapa kok langsung disebut namanya? Tentu tidak mungkin disebut langsung namanya kecuali pasti ada kejadian besar. Kecuali pasti ada kejadian yang luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Maka penting sekali dalam kemudian kita belajar ilmu tafsir, selalu kita akan mencerempet bahasanya. Kita akan bersinggungan dengan ilmu yang disebut dengan syiar atau sirah nabawiyah. Karena itu selalu kita akan bahas. Karena dalam pembahasan tafsir itu selalu ada pembahasan sebab turunnya ayat. Kalaupun kita membahas hadis-hadis yang menguatkan untuk menjelaskan tafsir tersebut, maka kita pun akan mendengar ya sebab apa wurudul hadisnya, sebab adanya hadis, sebab kenapa Rasulullah bersabda ini dan itu, pasti ada sebabnya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, benar ketika kemudian dalam Al-Qur'an sepertiga di antaranya adalah hubungannya dengan sirah atau cerita orang-orang terdahulu, terlebih terkait tentang orang-orang soleh di zaman terdahulu. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita akan simak apa yang diterangkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, di mana beliau pernah menuturkan ya dari jalan Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Bathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah keluar ke lapangan, ke tanah lapang luas di dekat Ka'bah. Fasa'adal jabal fanada bin nas. Kemudian Rasulullah SAW naik sedikit ke atas bukit. Sebagian dalam sejarah diterangkan bukit yang seringkali digunakan untuk menjadi tempat untuk mengumumkan sesuatu di kota Mekah. Itu ada yang kemudian menerangkan adalah Jabal Abu Qubais ya, Jabal Abu Qubais ya. Gunungnya mungkin kalau sekarang sudah nggak ada karena ya sudah dibangun beberapa hotel-hotel ya. Karena beberapa gunung kecil dahulu yang ada di dekat Ka'bah itu banyak ya, bukit-bukit kecil di dekat Ka'bah itu banyak. Namun sekarang mungkin sudah tidak ada, sudah tidak kelihatan ya, atau bahkan sudah dikepas lalu kemudian dijadikan hotel-hotel. Karena apa? Karena itu juga tidak kemudian berarti dalam Islam, kecuali ya Jabal Safa dan Marwah, karena itu bagian dari manasik haji. Adapun yang kemudian tidak ada hubungannya dengan urusan manasik haji ataupun kemudian kaitannya dengan ibadah-ibadah yang memang oleh Rasulullah SAW tetap dilestarikan, maka tentu itu juga tidak penting untuk kemudian dilestarikan ya. Dan ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ini merupakan salah satu prinsip dalam seorang beragama Islam. Jadi kita jangan terlalu kemudian fokus pada prasasti-prasasti yang kemudian pernah mungkin dalam sejarah pernah terjadi sesuatu di dalamnya, karena hakikatnya ya kita tidak diperintahkan untuk kemudian mengagungkan tempatnya, kecuali yang memang telah diperintahkan untuk diagungkan ya.
kecuali yang memang ada perintah untuk diagungkan sebagai ta'abbudan lillahi azza wajal, seperti misalkan Ka'bah, seperti misalkan Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, seperti misalkan Baitul Maqdis dan seterusnya, itu memang ada dalilnya. Demikian pula misalkan Jabal Uhud, ya, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, adalah sebuah gunung yang gunung itu mencintai kita dan kita pun mencintai gunung tersebut. Itu tentu boleh-boleh saja. Tetapi apakah kemudian ketika kita sampai ke kota Madinah, lalu kemudian kita naik gunung Uhud, lalu kita ciumi gunung Uhud, atau mungkin kita bawa batunya ke rumah lalu kemudian dijadikan jimat? Kan tidak, tentu tidak demikian, ya. Ka'bah pun demikian, kita disuruh mengagungkan Ka'bah, tetapi apakah kemudian kita bajunya kita gesut-gesutkan di temboknya Ka'bah, peci kita lepas gesut-gesutkan, kemudian peci itu tidak dicuci sampai hari kiamat? Kan tidak. Bukan seperti itu cara kemudian kita beragama, ya. Bukan seperti itu kita beragama. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah SAW diterangkan di sini fasa'ada al-jabal, beliau pun kemudian naik ke atas bukit, di atas gunung, fanada, kemudian beliau, ya, memanggil atau menyeru manusia. Dan ini adalah kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini adalah kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ya, yang kedua berupa diangkatnya beliau menjadi seorang rasul, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kali keduanya adalah surat Al-Mudaththir. Qum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maka dari situ kata para ulama, Nabi kita SAW tidaklah beliau setiap hari kecuali beliau berdakwah kepada pamannya, kepada bibinya, kepada anak-anaknya, kepada saudara dan kerabatnya, kepada tetangga-tetangganya, beliau itu lakukan setiap hari. Ya, oleh karena itu perkataan yang terbaik yang diucapkan oleh manusia adalah perkataan yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Perkataan yang terbaik itu adalah perkataan yang kemudian manusia itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah pekerjaannya para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seringkali kita para dai, seringkali para ustadz dan semua kita, ketika kita berkecimpung dalam dunia dakwah, yang harus kita ingat, kita sedang melakukan pekerjaan para nabi dan para rasul. Sehingga para ulama usulul dakwah, sebagian mereka seringkali menasihatkan bahwasanya ad-da'watu ilallah min wazifatil anbiya'i wal mursalin. Berdakwah di jalan Allah, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, menyeru manusia untuk kemudian beribadah kepada Allah, mengingatkan manusia akan Allah itu menjanjikan dan mengancam kita azabnya yang pedih ketika kita bermaksiat dan enggan untuk melakukan ibadah kepadanya. Ini adalah merupakan seruan-seruan yang memang ini adalah seruannya mereka orang-orang yang hebat di zaman-zaman terdahulu, yaitu para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini siapapun yang berkecimpung dalam dunia dakwah, entah itu yang menjadi ustadz, entah itu yang menjadi dai, menjadi guru, menjadi penggiat dakwah yang membantu ustadznya untuk berdakwah, ingat, antum sedang melakukan perjalanan, melakukan pekerjaan mereka orang-orang hebat. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaannya orang hebat, tetapi diri kita jauh dari kata hebat. Maksudnya apa? Kita tidak ikhlas, kita tidak kemudian mengharap ridha Allah. Ini jangan. Harus kita terus menjadikan diri kita ikhlas kepada Allah, menguatkan diri kita dengan terus berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan, agar kita disabatkan, agar kita diikhlaskan, agar kita dimudahkan, karena ini adalah pekerjaan yang bukan mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah SAW kemudian menyeru, ya sahabah, wahai manusia. Maksudnya apa? Beliau menyeru bahwa ini adalah seruan yang penting untuk kemudian orang-orang mendengarkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fajtama'at ilaihi Quraisy. Kemudian diterangkan oleh Abdullah ibn Abbas, orang-orang Quraisy ini ketika Rasulullah SAW menyeru, semua mereka berkumpul
di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah SAW berkata, ara'aitum in hadastukum anna aduwakum, wahai sekalian manusia, kalau aku kemudian mengatakan kepada kalian sesungguhnya musuh-musuh kalian pagi ini dan sore nanti akan menyerang kalian, apakah kalian akuntum tusaddiquni, apakah kalian akan mempercayai dan akan percaya denganku? Jadi Nabi Muhammad bertanya terlebih dahulu. Beliau istifham terlebih dahulu, bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang hadir kala itu untuk ngetes apakah mereka percaya dengan Nabi Muhammad atau tidak. Dan kemudian mereka, kata Abdullah ibn Abbas, qalu na'am, mereka mengatakan iya wahai Muhammad. Maksudnya apa? Nabi Muhammad ngetes nih, kalau aku kasih tahu, misalkan aku beritahu kalian nanti sore akan diserang, pagi akan diserang, kalian percaya enggak? Mereka mengatakan iya saya percaya, kami percaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu memang dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy adalah amin, orang yang dapat dipercaya. Sehingga kepercayaan itu kemudian ditanyakan kembali oleh Nabi kita SAW kepada mereka, kalian percaya nggak sama saya? Maksudnya gitu, kalian percaya nggak sama saya? Maka mereka mengatakan na'am ya Muhammad, iya kami percaya. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabin syadid. Ketahuilah wahai umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan untuk kalian, memberi peringatan kepada kalian, baina yadai adzabis syadid, di mana nanti di akhir ya hari kiamat ada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW perhatikan di sini. Dalam hadis ini menerangkan kepada kita, Nabi Muhammad dalam berdakwah bukan hanya mengajak kepada kebaikan saja. Ayo mentauhidkan Allah, ayo kita sholat, ayo kita beribadah, bukan hanya itu. Tetapi Nabi Muhammad juga menerangkan kepada manusia, ya, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabin syadid. Sungguh Allah itu telah menyiapkan kepada kita adab yang syadid, tentu dengan konsekuensinya. Ketika kita tidak mau mentaati Allah, ketika kita berbuat syirik kepada Allah, ketika kita durhaka kepada orang tua, ketika ini kita akan kemudian dihadapkan dengan adab yang syadid. Maka dari sini kita pahami, dalam berdakwah itu bukan hanya mengajak kebaikan, tetapi juga harus kemudian kita menegakkan apa? Nahyu anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran. Selain itu, kita juga harus mengingatkan kepada manusia, mengancam kepada manusia dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian dalam dakwah yang kita ingin dengar hanya yang santai-santai saja, yang ingin kita dengar yang damai-damai saja, yang tidak pernah membahas tentang ancaman-ancaman Allah, yang tidak kemudian membahas tentang neraka, tentang azab, maka itu bukan dakwah. Hakikatnya dalam berdakwah di jalan Allah, kita selain mengajak kepada kebaikan, mengingatkan betapa nikmatnya surga, betapa luasnya surga, betapa luas ampunan Allah, betapa luasnya rahmat Allah, kita juga harus mengingatkan innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha pedih siksaannya. Kenapa? Karena seorang yang kemudian beriman harus menggabungkan dua hal yang ada pada dirinya, yaitu khauf dan roja. Dia harus memiliki rasa takut kepada Allah, karena Allah memiliki ancaman-ancaman dan menyiapkan kepada orang-orang yang durhaka atau kemudian enggan untuk beribadah kepadanya atau berbuat syirik kepadanya dengan azab yang sangat pedih. Lalu kemudian kita juga harus menggabungkan antara sifat roja dan berharap, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kemudian telah menyiapkan kepada kita dan untuk kita siapa-siapa yang kemudian mau taat kepadanya, siapa-siapa yang mau menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berbuat syirik kepadanya, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, yang kecintaan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala begitu luas dan sangat besar untuk manusia.
Sehingga kita seorang mukmin harus balance menghadapi hidup ini. Bukan hanya kemudian urusannya adalah senang-senang saja, bukan hanya urusannya adalah urusan damai-damai saja, tidak. Terkadang ada di antara kita yang memang harus diingatkan, harus ditegur, harus kemudian diancam, karena memang inilah Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam Al-Qur'an bahwa metode dalam kemudian memperbaiki manusia bukan hanya sekedar diajak untuk melakukan kebaikan tanpa kemudian kita larang pada perbuatan mereka yang kemudian mereka melakukan keburukan. Allah lebih tahu daripada kita semuanya bagaimana cara memperbaiki kita, karena Allah yang telah menciptakan. Nggak usah jauh-jauh, kalau kemudian produsen ya kendaraan tertentu mereka sudah memiliki SOP untuk memperbaiki kendaraan mereka, karena mereka sudah tahu apa yang harus kemudian mereka perbaiki dan dengan apa mereka memperbaiki, pelumas apa yang harus digunakan dan seterusnya, karena mereka adalah orang-orang yang membuatnya. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan apa kita harus diperbaiki, dengan apa kemudian kita harus diperbaiki. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, di mana beliau di masa-masa jahiliyah pun, di masa-masa Rasulullah SAW berdakwah di tengah-tengah orang jahiliyah, beliau pun sudah mengingatkan. Ya, kata Nabi SAW, beliau mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yadayhi adzabin syadid. Kelak di akhirat Allah menyiapkan untuk kita adab yang sangat syadid, adab yang keras. Ini diingatkan. Jadi kalau kemudian ada di antara kita mengatakan belum apa-apa kok sudah diancam saat nanti lari, enggak. Nabi Muhammad SAW ini sudah mengingatkan, sudah mengancam mereka orang-orang kafir Quraisy sejak kapan? Sejak sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, menunjukkan itu adalah fase di mana Rasulullah SAW tertindas. Fase di mana Rasulullah SAW tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengancam dalam tanda kutip, ya enggak? Orang kalau katanya nanti kalau kita sudah banyak baru kita ancam, kan kita nggak punya kekuatan, ngancam malah diketawain. Ya benar, kalau kita mungkin hidup di zaman Rasulullah SAW, mungkin kita yang akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Abu Lahab. Waliyadzubillah. Karena lihat nih dalam riwayat ini, faqala Abu Lahab, kemudian berkata Abu Lahab, alihada jama'tana ya Muhammad. Wahai Muhammad, apakah perkara ini yang kemudian menjadikan engkau mengumpulkan kami? Kamu kumpulkan kami ini dalam urusan ini saja, kamu mengingatkan bahwa nanti Allah memiliki azab. Maksudnya apa? Abu Lahab ini ngeremehin Nabi. Ente aja kita dolimi, ente saja kita tindas, lalu ente ngancam kami. Wah. Maka ini dalam konsep dalam dakwah, ya, jangan pernah kita pakai dengan cara-caranya orang-orang di luar Islam. Nanti dulu, jangan ngomong ancam-ancam dulu, kita kan masih kecil, kita kan masih sedikit, ya kan, istri anak kan masih banyak duitnya nih, jangan diancam-ancam dulu, udah biarin aja dia. Enggak, kalau memang harus dikasih tahu, diancam, kasih tahu, ya. Ini kaidah dalam hidup, ini kaidah dalam berdakwah. Makanya orang-orang yang kemudian menuhankan logika, lalu kemudian adanya kesombongan pada dirinya, ucapannya kemudian yang keluar dari mereka adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Lahab. Alihadza jama'tana ya Muhammad, apakah ini yang menjadikan kamu mengumpulkan kami di sini wahai Muhammad? Tabban laka, celaka bagimu wahai Muhammad. Maka kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Turunnya ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ini adalah karena perkataan Abu Lahab yang kemudian mencela Nabi kita SAW, yang malah mendoakan kecelakaan Nabi kita Muhammad SAW di saat Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada manusia tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, faqama yanfidu yadayhi,
Abu Lahab ini berdiri seraya mengibaskan ini dalam bahasa Indonesia gimana prakteknya? Siapa yang tahu? Sing guru bahasa Indonesia siapa di sini? Mengibaskan, yanfud. Seperti apa sih mengibaskan itu? Beginikah? Gimana sih? Saya nggak tahu terjemahannya. Mengibaskan, ya kayak mengibaskan sayap ya begini ya. Maksudnya mungkin ada tanda di mana tangan itu meremehkan Nabi kita SAW. Ya, kecelakaan bagi Nabi Muhammad. Gimana sih? Yang praktek aja gini-gini aja. Gimana? Oh gini ya mungkin ya. Oh segini mungkin. Gimana? Yang penting jangan gitu. Orang banci itu. Ya. Yes, intinya mengibaskan tangannya, di mana diterangkan yanfudhu yadaihi, di mana dia mengibaskan tangannya. Wa huwa yaqul, dan Abu Lahab ini berkata, tabban laka sairil yaum, celaka wahai Muhammad ya hari-harimu. Maksudnya Nabi Muhammad didoakan buruk oleh Abu Lahab. Ya, alihada jama'tana, apakah hanya perkara ini kamu mengumpulkan kami? Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan al-awwalu du'a'u alaihi. Maka ayat tersebut mengandung yang pertama adalah du'a'u alaihi, yaitu doa atas Abu Lahab, doa keburukan atas Abu Lahab. Jadi ayat tersebut mengandung doa, unsur doa. Ya. Jadi kalau kita kemudian baca tabbat yada abi lahabi wa tab, berarti kita sedang mendoakan keburukan kepada Abu Lahab. Wasani, adapun yang kedua, khabaru anhu, yaitu khabar tentang Abu Lahab. Ya. Tentang Abu Lahab, di mana Abu Lahab itu keadaannya nanti di akhirat adalah orang yang kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal antum tahu, fa Abu Lahab hadza huwa ahadu a'mami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab ini perlu diketahui adalah satu di antara paman-paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini sebenarnya adalah kakak adik dengan bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu Abdul Uzza. Namanya Abu Lahab ini aslinya adalah Abdul Uzza. Ya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kalau nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Wa kuniyatuhu Abu Utbah, dan kunyahnya yang sering kemudian orang-orang Arab memanggilnya Abu Lahab ini dengan Abu Utbah, karena punya anak namanya Utbah bin Abil Uzza yang pernah dinikahkan dengan anak Nabi kita yang mulia Ruqayyah. Sehingga kemudian dalam banyak sejarah diterangkan, begitu kemudian ayat ini diterangkan, diturunkan kepada ayahnya, maka ayahnya ini marah. Bayangkan antum, ini perhatikan di sini. Antum sekarang tak minta antum bayangin, ini ada orang adalah selain pamannya Nabi, dia juga besannya Nabi. Karena anaknya Abu Lahab ini namanya Utbah bin Abdul Uzza atau bin Abdul Wahab bin Abdul Abu Lahab, itu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan putrinya yang tercinta Ruqayyah binti Rasulullah SAW, kakaknya Fatimah. Tentu di masa-masa sebelum beliau menjadi seorang Nabi. Begitu kemudian terjadi dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi kita SAW, besannya ini menjadi benci kepada Nabi kita SAW. Setiap hari kerjaannya mencela. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengumpulkan
orang-orang kafir Quraisy untuk diberitahu tentang azab Allah Subhanahu wa taala, ternyata besan dan pamannya justru langsung mengatakan apa? Alihada jama'tana ya Muhammad. Apakah ini kamu kumpulkan ya kami dengan urusan yang hanya seperti ini? Kemudian antum bayangkan ya, begitu kemudian ayat itu diturunkan, maka kemudian Utbah ini dipaksa oleh ayahnya untuk menceraikan Ruqayyah. Makanya ikhwan fillah azzanillahu wa iyyakum jami'an, Nabi Muhammad ketika berdakwah dalam Islam bukan hanya yang kemudian dirugikan dalam arti yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya beliau saja tidak, tetapi istrinya diuji, anak-anaknya diuji, keluarganya diuji. Sebagaimana kita tahu ada namanya embargo yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, di mana orang-orang Bani Hashim tidak bisa membeli apapun dari orang-orang Quraisy walaupun mereka adalah orang-orang yang punya harta. Sehingga Khadijah tidaklah wafat kecuali karena apa? 3 tahun beliau tidak bisa kemudian membeli apapun, padahal Khadijah memiliki harta yang banyak. Dan tidaklah wafatnya Abu Thalib yang kala itu melindungi dan menjaga Nabi kita SAW, tidak lain tidak bukan wafatnya karena apa? Karena memang dari 3 tahun tersebut keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yaitu keluarga Nabi kita SAW, tidak bisa bertransaksi apapun dengan mereka orang-orang kafir Quraisy. Diuji Nabi kita SAW dengan segala aspek kehidupan beliau, dari keluarga, kerabat, bahkan anak-anak beliau ketika menikah dengan ya seorang laki-laki dari bangsawan kota Mekah harus diceraikan, bukan karena masalah keluarganya, tapi karena adanya perbedaan agama yang terjadi antara Nabi kita Muhammad SAW yang berdakwah menegakkan tauhid dengan musuh-musuhnya yaitu Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab ini memaksa anaknya untuk menceraikan siapa? Menceraikan Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu jamaah, ketika kemudian menceraikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendengar langsung ucapan Utbah. Mendengar langsung ucapan Utbah. Mau diceritakan enggak jemaah? Cerita senang, orang ngantuk ini. Jadi Utbah ini menceraikan Ruqayyah itu langsung di hadapan ayahnya, di hadapan Rasul kita SAW. Maka Rasulullah SAW waktu itu mendoakan. Salah satunya adalah didoakan Rasulullah SAW untuk kemudian orang ini akan di kemudian apa? Dikepung oleh ya apa? Singa-singanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan ketika kemudian dia setelah menceraikan istrinya dan dikembalikan anaknya kepada Rasulullah, Abu Lahab ini tanya kepada Utbah. Bapaknya tanya ke anaknya, "Ya Utbah, madza qala laka ya apa madza qala Muhammad lak?" Apa yang dikatakan Muhammad kepadamu? Kata Utbah, Muhammad mengatakan kepadaku, semoga Allah menyertakan kepadamu anjing-anjingnya, maksudnya adalah ya makhluk-makhluknya yang buas yang akan menyerangmu. Maka kemudian Abu Lahab ini mengatakan kepada Utbah, kita tahu wahai anakku, Muhammad kalau berkata tidak pernah bohong. Bahlulnya ini orang sudah tahu nggak pernah bohong tapi masih mau mendustakan. Tapi inilah yang disebut dengan hidayah jamaah. Ana beberapa waktu yang lalu dengar ada orang luar negeri ditanya, kamu kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenal. Dia mendeskripsikan, dia mengetahui Nabi Muhammad adalah bukanlah seorang biasa, dia adalah nabi yang begini, yang begini, yang begini, dan dia begini dan dia begini, menjelaskan seakan-akan dia muslim. Ditanya, kamu muslim? Enggak, saya hanya tahu saja Muhammad itu orangnya hebat. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak senantiasa akan bisa memberikan hidayah, taufik dan ilham, merubah hati manusia. Kalaupun orang itu engkau cintai, kalaupun orang itu engkau inginkan kebaikannya, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, taufik dan ilham kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tugas kita bagaimana? Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Tugas kita terus berdakwah. Adapun yang merubah manusia urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sudah tahu
laqad arafna anna Muhammad aminan wasiddiqan. Kita ini sebenarnya sudah tahu Muhammad tuh kalau ngomong masih benar. Makanya ente hati-hati Utbah, ente kalau pergi hati-hati. Ini bapaknya ngomong begitu, Abu Lahab ngomong begitu sama anaknya. Dan subhanallah, antum tahu wafat dan matinya ini orang bagaimana? Ketika dia berdagang ke kota Syam, dalam perjalanan dia dimakan oleh singa. Emang lewat Ragunan, Ustaz? Zaman dulu jamaah belum seperti kita sekarang. Ya, dulu hewan-hewan buas masih mungkin berkeliaran di daerah-daerah tertentu, ya, di sepanjang perjalanan dari Mekah menuju ke Syam. Ada hutan-hutan tertentu yang mereka lewati dan ternyata dia dimakan oleh binatang. Dan itu adalah doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Tetapi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diceraikan oleh Utbah, siapa yang pertama kali melamar? Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, malah dinikahkan dengan bangsawan kota Mekah yang masuk Islam, seorang yang luar biasa dermawan, ya, orang yang pemalu sampai-sampai malaikat malu dengannya. Utsman ibni Affan menikahi anak Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Nah, ini menunjukkan sejarah yang harus kita ketahui, bahwa Rasulullah SAW kala itu ketika berdakwah, yang kemudian didolimi bukan hanya beliau, tetapi anak kandung beliau Ruqayyah pun didolimi oleh suaminya dan mertuanya. Ya, langsung teman-teman antum-antum yang merasa didolimi sama mertua langsung, Ustaz sebentar lah, nanti habis kajian saya mau tanya, saya didolimi mertua saya, Ustaz. Masa saya didukung nggak boleh poligami? Ya. Taib. Ini Pak Bapak mulai tegang, jangan ngomong gitu saat nanti istri saya nggak boleh pengajian lagi saya. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka diterangkan di sini nama dari siapa? Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia punya kunyah namanya siapa? Abu Utbah, karena dia punya anak namanya Utbah. Wa innama sumiya Aba Lahab. Dia dikatakan atau dinamakan Abu Lahab kenapa? Li israqi wajhihi. Karena memang wajahnya Abu Lahab atau siapa tadi? Abdul Uzza ini memang dikenal sebagai orang yang wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya itu berseri-seri, bagaimana tidak, Pak? Ini beliau ini, orang ini pamannya Nabi. Secara nasab beliau dekat dengan Nabi. Kalau dibilang Abu Lahab ini mirip dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, yang kita tahu bagaimana karismatiknya Abdul Muthalib. Orang yang gagah, orang yang ganteng luar biasa, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Abu Lahab karena apa? Karena wajahnya itu berseri-seri. Nah, kalau kita kan musam, apalagi udah jam 9 begini, sudah mulai kacamataan aja sudah nggak kelihatan, udah gini, ya, udah mulai buseng semua, sudah mukanya sudah wah bismillah, bismika Allahumma ahya. Ya, sudah mulai ngantuk semua, ya. Jadi ini orang secara fisik adalah orang yang gagah jamaah, orang yang wajahnya berseri-seri, ya. Tetapi keberadaan orang ini orang yang paling membenci Nabi. Pamannya ini ternyata orang yang sangat banyak mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan meremehkan dan merendahkan agama Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Islam. Jadi di sini kemudian diterangkan bahwa orang-orang yang sebenarnya mereka berpotensi mendapatkan kemuliaan kalau dia masuk Islam, maka dia ahlul bait jamaah. Kalau dia masuk Islam, Abu Lahab ini berarti siapa? Bagaimana? Kedudukannya tinggi dia? Tinggi, dia ahlul bait, di atas kita semua. Kalau sama-sama beriman, sedangkan dia ahlul bait, itu tentu berbeda. Sebagaimana para sahabat sama-sama sahabat, kalau dia ahlul bait berbeda keadaan dan kedudukannya. Seperti Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya,
ini mendapatkan keagungan. Kenapa? Karena paman Nabi dan mereka juga masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Sehingga kedudukannya tinggi di sisi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka lebih mulia, ya, karena mereka bertakwa dan kemudian memiliki nasab yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Mungkin sampai di sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan ayat selanjutnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad, di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, ada yang mau bertanya silahkan. Baik, maaf soal. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.